Video kali ini saya akan mendongeng sebuah film kantem-kanteman berjudul The One yang dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan seorang polisi yang berusaha melawan dirinya sendiri yang berasal dari semesta lain. Hal itu dipercaya bisa membuat orang yang bisa mengalahkan dirinya di semesta lain akan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Maksudnya gimana? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Perlu kalian tidak ketahui bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali alam semesta, dan setiap alam semesta memiliki satu versi diri kita masing-masing, yang artinya kita ini memiliki banyak kembaran, bahkan sampai ratusan. Tentunya kita memiliki teknologi untuk menjelajahi alam semesta, namun teknologi tersebut tak bisa sembarangan dipakai dan dijaga ketat oleh petugas. Awalnya, semua itu sudah seimbang di dalam sebuah sistem, tapi seseorang mencoba merusak keseimbangan tersebut sehingga bisa menjadi The One dan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Dan dari sinilah film The One dimulai. Kita kemudian diperlihatkan segerombolan polisi dari universe Anubis yang akan mengeksekusi seorang penjahat kelas kakap bernama Lawless. Saat mereka membawa Lawless berjalan di lorong penjara, para tahanan lain langsung meneriaki Lawless, bahkan ada yang mencoba menikamnya. Untungnya, Lawless baik-baik saja karena memakai setelan pengaman. Tak sampai di situ saja, saat baru saja keluar ruangan, tembakan secara beruntun tiba-tiba muncul dari balik saluran udara yang akhirnya membunuh Lawless. Ternyata pelakunya adalah Jibril Yulau yang merupakan mantan agen Multiverse Authority atau disingkat MFA, organisasi yang mengawasi perjalanan antar dimensi. Yulau ini memiliki niatan untuk membunuh semua versi dirinya yang berjumlah 124 dan menyergap energi kehidupan mereka agar bisa memiliki kekuatan layaknya dewa atau yang disebut The One. Sementara Lawless ini sudah menjadi korban yang ke-123, jadi sisa satu lagi. Berkat kekuatan yang selama ini sudah ia kumpulkan, Yulau mampu melawan para polisi dengan cepat dan menghindari peluru-peluru yang mengarah ke arahnya. Setelah menjatuhkan beberapa polisi, Yulau langsung kabur yang kemudian dikejar oleh dua agen MFA, yaitu Raul Decker dan Fons. Meskipun pengejaran itu dilakukan menggunakan mobil dan banyak polisi yang ikut terjun ke jalanan, tapi Yulau berhasil lari dari pandangan mereka. Setelah melakukan pengejaran cukup lama, Fons akhirnya menemukan Yulau yang kemudian Rodecker muncul dengan menabrakkan mobilnya ke Yulau tepat saat pintu penjelajah semesta terbuka. Alhasil, Rodecker dan Fons berhasil membawa Yulau kembali ke markas MFA yang berada di Alpha Universe. Karena perbuatannya yang membunuh ratusan versi dirinya dari semesta lain, Yulau pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di koloni hukuman Stygian yang berada di Hades Universe. Sebelum Yulau dikirim ke penjara Stygian, pacar Yulau datang untuk melihat proses jalannya hukuman Yulau. Namun tentunya kedatangan perempuan itu bukan cuma untuk melihat Yulau terakhir kalinya, melainkan membantunya untuk kabur. Tepat 5 menit sebelum pintu paralel ke Alpha Universe dibuka, pacar Yulau melepaskan seekor tikus dari sepatunya. Tikus yang sudah dipasang alat peledak itu lalu lari dan meledakkan seisi ruangan. Ketika yang lain pingsan akibat ledakan, Yulau langsung menggunakan kesempatan itu untuk mereset alat penjelajah waktu ke tempat di mana versi terakhir dirinya tinggal, yaitu di Chaos Universe. Sementara itu, di Chaos Universe, versi terakhir Yulau yang bernama Gabe Lau bekerja di Los Angeles County Department sebagai wakil sheriff.
Gap dan polisi lainnya lalu menjalankan tugasnya untuk membawa seorang tahanan ke tempat lain. Namun belum sempat menjalankan mesin mobilnya, seseorang mulai menembaki mereka dari saluran udara. Tak tinggal diam, Gap pun menyerang balik dengan menembaknya secara beruntun. Gap lalu lanjut menabrakkan mobilnya ke saluran udara hingga memperlihatkan bentuk asli pelaku penembakan yang ternyata menyerupai dirinya, yaitu Yulau. Yulau lalu kabur dari para polisi dan melompat ke balik dinding besar, sedangkan Gap terus mengejarnya. Saat keduanya berhadapan, Yulau langsung menarik pelatutnya dan mengenai dada Gap. Untungnya, Gap mengenakan setelan anti peluru, jadi ia tetap masih hidup. Dan saat Yulau mau menembak untuk kedua kalinya, Rodecker serta Funs muncul sambil menembaki ke arah Yulau dan membuatnya kabur terbirit-birit. Tak lama kemudian, Gap kembali ke rumahnya untuk menemui sang istri yang bernama Dika. Setelah mendengar kabar kalau Gap tertembak, TK pun cemas dan membawa Gap ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat sampai di sana, keduanya bertemu dengan polisi lain yang juga sedang membawa rekannya yang terluka. Mereka lalu meminta Gap untuk mendeskripsikan wajah pelaku penembakan. Namun Gap diam saja, seolah-olah enggan memberitahu apa yang sudah ia lihat. Tetapi setelah menolak memberitahu ke rekan polisinya, Gap mulai jujur ke TK kalau pelakunya itu sosok yang mirip dengan dirinya sendiri. Tentunya TK tak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Gap dan berpikiran kalau suaminya itu berhalusinasi. Sebelum melakukan pengecekan MRI, Gap melepaskan perlengkapannya termasuk cincin pernikahannya yang meninggalkan bekas di jarinya. Di tengah pengecekan itu, Yulau kembali muncul sambil mendorongkan pistolnya ke si dokter. Aksinya itu pun langsung dihentikan oleh Funs dan Rodecker yang mengikutinya dari tadi. Ketiganya lalu adu tembak sehingga membuat keributan. Mendengar hal itu, Gap pun segera keluar dari ruang MRI. Sementara Yulau terus-terusan mengejar Gap, kedua agen MFA mencoba melindungi Gap dan menangkap Yulau. Namun di tengah itu, Yulau merusak mesin MRI untuk mengelabui yang lain dan kemudian kabur begitu saja. Para polisi yang mengintai dari CCTV pun mengira kalau yang membuat kerusuhan adalah Gap, tanpa diketahui kalau itu adalah ulah Yulau. Saat Gap keluar ruangan, TK dan polisi lainnya lalu mencoba menangkap Gap. Namun, Gap berhasil melakukan perlawanan dan kemudian melarikan diri. Kini, Rodecker pun dihadapkan dengan kebingungan karena jika salah satu dari keduanya meninggal, maka yang bertahan hidup akan menjadi Duan dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar di alam semesta. Jadi, Funs dan Rodecker pun membagi tugas masing-masing. Funs bertugas untuk mengejar Gap, sedang Rodecker menangani Yulau. Iya benar. Sebelum keduanya berpisah, Rodecker sedikit memberi wejangan untuk Funs agar tidak gegabah dan selalu bertindak mengikuti isi hatinya. Sementara itu, TK kembali ke rumahnya dengan diantar oleh para polisi. Funs kemudian memulai tugasnya mengikuti Gap pergi dan berakhir di sebuah stasiun kereta. Namun nyatanya itu diketahui oleh Gap dan Funs akhirnya tertangkap basah. Di situ, Gap mulai menginterogasi Funs tentang identitasnya serta apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau setiap Yulau membunuh kembarannya yang berasal dari alam semesta lain, maka Yulau akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan begitu pun seterusnya, sampai akhirnya Gap menjadi kembarannya yang terakhir. Di lain tempat, Rodecker berhasil menyelinap ke sebuah mobil yang dikendarai oleh Yulau sambil menurunkan senjatanya.
Namun Yulo malah dengan sengaja menabrakkan mobilnya dan keluar untuk melawan Rodecker. Keduanya pun terlibat baku hantam di jalanan. Meskipun badan Yulo kecil, tapi kekuatannya mampu menjatuhkan Rodecker beberapa kali. Sampai akhirnya Yulo menendang Rodecker hingga tak bisa bangkit lagi. Di saat itulah Yulo membunuhnya dengan mematahkan lehernya. Lalu selang beberapa detik, para polisi yang mengira kalau Yulo adalah Gabe mulai bermunculan. Tapi lagi-lagi Yulo mampu mengalahkan mereka dengan mengetikkan dua motor dari belakang dan melemparnya ke arah mereka. Sementara itu di rumah TK, para polisi memeriksa ke segala ruangan, tapi tetap saja tak menemukan tanda-tanda keberadaan Gabe. Lalu saat TK masuk ke dalam kamarnya, ia menemukan jejak yang mengarah ke sebuah loteng. Dan benar saja, saat dicek ternyata Gabe terlihat berada di dalam loteng sambil nyemil sate kudanil. Gabe lalu meminta TK untuk mengambilkan senjatanya. Tak mau menunggu lama, TK pun langsung mengambilkannya. Tapi di saat itu juga ia melihat sosok pria yang mirip dengan suaminya berada di seberang jendela. Jadi untuk memastikan kalau yang di loteng Gabe atau bukan, TK menanyakan tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Sayangnya pria yang berada di loteng menjawab salah, yang artinya pria itu adalah Yulo. Menyadari hal itu, TK pun memanggil polisi yang lain, tapi Yulo dengan segera turun dan membunuh si polisi. Ia lalu membawa TK ke jendela sambil mendorongkan pistolnya. Tanpa ragu, Yulo kemudian membunuh TK di hadapan Gabe. Ia kemudian melompat dari jendela dan pergi melarikan diri. Begitu pula dengan Gabe yang menjadi sasaran para polisi karena mengira kalau itu adalah Yulo. Di waktu yang sama, Fons menjemput Gabe yang berlari di jalanan menggunakan mobilnya. Keduanya lalu mampir untuk isi bensin. Di situ, Gabe yang diliputi kesedihan kemudian mulai bercerita tentang pertama kalinya ia bertemu dengan TK, di mana pada saat itu Gabe membawa anjing yang baru saja tertembak ke klinik hewan dan bertemu dengan dokter hewan yang ternyata itu adalah TK. Tentunya kematian istrinya itu membuat Gabe marah dan berniat untuk menghabisi Yulo. Jadi Fons dan Gabe pun setuju untuk bekerjasama menangkap Yulo. Ketika Gabe sedang marah dan mengamuk di depan toko bensin, si pemilik toko keluar untuk menegur mereka. Ternyata pemilik toko itu merupakan kembaran dari Rodecker di universe tersebut. Dan karena Fons belum sempat mengucapkan terima kasih ke rekan kerjanya itu, ia pun mengungkapkan terima kasihnya ke orang tersebut. Kini, Fons dan Gabe sampai di sebuah gedung pabrik untuk menemui Yulo. Waktu juga sudah menunjukkan 10 menit sebelum pintu penjelajah semesta terbuka. Setelah berkeliling di dalam gedung, mereka akhirnya menemukan Yulo dan langsung melakukan pengejaran. Tapi di waktu yang sama, terdengar bom hitung mundur berbunyi. Fons dan Gabe pun langsung berlindung ke tempat yang aman. Ledakan yang cukup besar itu berhasil menghancurkan area sekitar, tapi untungnya keduanya masih selamat. Setelah Fons keluar dari area runtuhan, ia segera dihadapkan dengan Yulo yang menendang senjata Fons. Keduanya pun terlibat pertarungan singkat yang menyebabkan mesin bocor dan mengeluarkan banyak asap. Saat pandangan Yulo terhalang, Fons pun mengambil kesempatan itu untuk lari mengambil senjatanya kembali. Tapi Yulo yang cekatan itu berhasil mencegatnya dan membiarkan Fons jatuh. Di waktu yang sama, muncullah Gabe yang menantang Yulo untuk duel. Kedua orang kembar itu pun bersiap mengambil kuda-kuda untuk melawan satu sama lain. Kemampuan keduanya itu memang tak diragukan lagi. Tapi ada saatnya Gabe mendapatkan tendangan berturut-turut dari Yulo. Dan begitu pula dengan Yulo yang mendapatkan beberapa pukulan dari Gabe. Sampai pada akhirnya Yulo merasa puas karena sudah melempar Gabe cukup jauh. Akan tetapi Gabe tak diam begitu saja. Ia kembali bangkit dan mengeluarkan jurus katak bercula satu.
Dalam pertempuran itu, Gap mampu mendorong Yulo sampai ke arah mesin sehingga menimbulkan percikan api. Namun keduanya masih saja terus melanjutkan pertempurannya. Melihat hal itu, Fons pun menembakkan pistolnya ke masing-masing sehingga menyebabkan ledakan sampai membuat Yulo terlempar. Yulo kemudian kembali bangkit dan meraih kapak untuk membunuh Gap. Namun, Gap berhasil merebut kapak tersebut dan mengaitkan ke leher Yulo untuk dibawa ke tempat Fons. Di detik-detik itulah waktu sudah habis dan pintu jelajah semesta terbuka, lalu membawa ketiganya kembali ke markas MFI. Saat sampai di sana, Yulo mengelabui para petugas MFI agar menangkap Gap. Gap pun diseret ke ekskursi untuk dikirim ke penjara Stygam. Untungnya, Fons melihat bekas cincin pernikahan yang ada di jari Gap dan mengatakan ke petugas kalau yang di belakang adalah Yulo yang asli. Mereka pun segera melepaskan Gap dan menangkap Yulo asli untuk menjalani hukuman. Sedangkan kini, waktunya Gap dikirim kembali ke tempat asalnya. Namun Fons sadar kalau Gap kembali, pasti ia yang akan menjadi sasaran para polisi atas kejahatan yang dilakukan oleh Yulo. Jadi, Fons pun mengirim Gap ke universe lain di mana Gap akan mulai hidup barunya. Dalam hitungan detik, Gap pun tiba di sebuah jalanan yang cukup asing dan melihat seekor anjing yang terluka. Dengan cepat, Gap pun langsung membawa anjing itu ke klinik terdekat di mana ia bertemu dengan sang dokter yang ternyata adalah kembaran TK dari universe tersebut. Sementara itu, Yulo kini berada di tempat hukuman Stygam di Hades Universe. Ia tetap mengaku kalau dirinya The One dan menantang narapidana lainnya untuk adu kekuatan. Alhasil, sekelompok narapidana pun menyerang Yulo habis-habisan di atas si Quora. Dan film pun berakhir.